من أسد عليه والنهر ساهي العين من سدني وساء ساوت أن غالت حيرتها ورد والدها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلد حزنا وبالماء ما بالنار من ضرني والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمه عن وصل وفعلان البشائر لن تسمع وبارقة الإنذار لن تشني من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب مضغدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق وهي منحزم من الشياطين يفو اسم منهزم كأنهم هربا أبطال أبرحة عسكر
وظننته بمن أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشر والخدم أنك الذي ما تخشى عواقبه كأنني به سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون مديناجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني بهزار اليمن ضرت واستديعوا بجمالي فكفي الحسن تقارن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يزفل ليس أوتينا عطاء جمع الفخر المؤمل الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فبرابط محمد جل أن ينصر العد اذهبنا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جانا
sekaligus guru kita bersama pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat Kampung Cegir, Abah Haji Ahmad Ali. Yang saya hormati Kakanda, guru kita bersama Kang Haji Ulumuddin, orang tua kita bersama Ki Haji Sambas Fauji SHMSI. Alhamdulillah juga Bapak Kepala Desa Sukamana, Bapak Jazuli Sulaiman Abdas, atur nuhun sudah memenuhi undangan kami. Kita bareng nanti makan berayam kebuli baru nanti. Alhamdulillah. Dan orang tua kami yang tak ketinggalan yang saya cintai, Kai Ustadz Syafawi, alhamdulillah sudah mensupport lahir batin atas kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Al Muslih ini. Dan bapak-bapak juga para santri, bil khusus jamaah malam Sabtu, kajian malam Sabtu, juga jamaah-jamaah dari berbagai DKM musolah dan masjid yang sengaja saya undang pada kesempatan ini, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah atas tahsis kudratnya, walaupun tadi diguyur hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebentar. Alhamdulillah, ini pertanda Allah ridho dan menurunkan rahmatnya di tengah-tengah acara kita ini. Maka oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Allah pada malam ini kita bisa bertatap muka bermuajah dalam majelis, ya, sebuah majelis Pondok Pesantren Al Muslih. Tentunya ini ada beberapa rangkaian pada malam ini juga memperingati Isra Mi'raj sekaligus tarhib Ramadan, dan sebetulnya bukan tawakupan ya, kita ada pasal dah, ada ya supaya ada penengah gitu ya. Setiap malam Sabtu ada kajian Fathul Mu'in dan Muraqib Ubudiyah juga Irsyadul Ibad, tapi menjelang Ramadan ini kita pisah, kita jeda, tapi diganti, bukannya berhenti ya. Kalau tawakuf mungkin berhenti ya, tapi insya Allah Ramadan nanti Majelis Al Muslih akan membacakan, minta doanya buat para kiai, para dewan guru akan membaca kitab Jauharul Maknun ya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan buat saya untuk mengamalkan ilmu yang saya miliki walaupun sedikit. Dan oleh karenanya saya minta doa dari para guru, para orang tua kami. Dan kemudian selanjutnya juga acara ini dikemas juga Isra Mi'raj dan sekaligus tarhib Ramadan ya. Semakin dekat tinggal menghitung hari, kita akan memasuki tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu Syahrul Azim, Syahrul Maghfirah ya, bulan penuh ampunan. Mudah-mudahan ini merupakan kegembiraan buat saya, kegembiraan buat keluarga besar Al Muslih. Kita akan lebih dekat lagi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa keimanan kita selalu ditingkatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mengisi ibadah di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam kajian dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian juga tak ada kata untayan yang kami harapkan pada kesempatan malam ini barangkali kecuali ucapan maaf ya dari jamaah, ucapan kata maaf dari jamaah. Setiap malam Sabtu saya banyak bicara, setiap orang banyak bicara pasti banyak salahnya, banyak ngomongnya, banyak salahnya. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini, apabila jamaah yang setiap malam Sabtu ataupun jamaah yang ba'da Jumat ya kajian ba'da Jumat juga ada ini, kitab Nasoihul Ibad ba'da Jumat 2 tahun, sudah 2 tahun berjalan, alhamdulillah 2 lembar lagi hatam. Dan itu tadi terakhir tadi ba'da Jumat itu ngaji dengan jamaah Nasoihul Ibad, termasuk Kai Yusuf, Kai Udin dan yang lainnya. Katanya jangan berhenti Nasoihul Ibad, terus ke bulan puasa ya. Mudah-mudahan ini merupakan dorongan motivasi dari orang-orang tua kami yang terus mendorong kami untuk mengembangkan ilmu di wilayah ini.
Dan kemudian tidak ada kata yang patut kami dengar dan kami terima pada kesempatan ini, permohonan atau untayan kata maaf dari jamaah ya. Itu yang kami harapkan atas kesalahan-kesalahan dan kealpaan-kealpaan kami, dan perilaku juga katutur kata kami yang kurang berkenan setiap malam Sabtu ataupun perilaku setiap hari. Mudah-mudahan ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tentunya itu yang kami harapkan pada kesempatan yang mulia ini. Itu saja barangkali atas nama sahibul mahad ya, pada kesempatan ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira kurang lebihnya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publikum sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kami. Ternyata hampir semua agama yang ada di dunia, agama-agama samawi maupun non samawi, agama samawi itu agama-agama yang diberikan kitab sucinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Injil, Taurat, Zabur. Ini yang disebut dengan agama-agama samawi. Kemudian ada agama non samawi, termasuk Hindu dan Buddha. Saya dulu satu ruangan dengan kiainya orang-orang di luar Islam. Kena tugas, saya bergabung dengan mereka. Ada yang namanya dengan pembimbing agama. Kalau disingkat nggak pantas diucapkan di sini sih. Kepala pembimbing, singkatannya saya nggak berani sebut itu. Pada saudara-saudara sekalian, ternyata orang-orang di luar Islam pun mereka puasa. Malah puasanya lebih banyak, lebih lama dari kita. Ada yang puasa 40 hari. Ada yang puasa 1 hari 1 malam. Dia nggak makan, nggak apa, nggak tidur, nggak boleh tidur. Dan ternyata puasa ini bukan hanya makhluk yang namanya manusia yang menjalankan puasa. Makhluk-makhluk lain pun itu puasa. Kita ambil contoh saja, ketika ayam mengeram telur itu, dia berpuasa. Karena dengan puasa itu suhu badannya panas. Orang puasa badannya kan panas, naik suhunya. Kalau di manusia begitu panas, dia sedang membunuh toksin-toksin yang ada untuk sehat tadi. Karena seluruh organ tubuhnya dia istirahat. Karena istirahat itu dia berproses membakar seluruh penyakit-penyakit yang ada, terutama lemak. Dan toksin-toksin yang menghambat paru-paru, jantung, segala macam dibakar semuanya karena panas suhunya. Makanya orang puasa suhunya panas. Nah, induk ayam yang panas tadi badannya, selama itu dia tidak makan, tidak minum itu ayam sampai menetas. Kalau tidak puasa itu tidak akan panas. Makanya kalau kita punya oven, mau menetaskan ayam, suhunya nggak panas, nggak jadi. Atau kalau ayam dia mengeram tetapi masih makan, masih minum, nggak jadi itu. Kemudian yang lebih ini lagi, ketika binatang melata ketika mau melakukan persalinan kulit itu juga puasa. Suhu badannya dinaikkan, panas, semua ngebakar kulit luarnya, dia lepas kulit luarnya. Nah, pada saat setelah pergantian kulit itu, binatang melata itu dahsyatnya luar biasa racunnya. Nah, kita kaitkan dengan manusia. Bagaimana dengan manusia yang diperintahkan oleh Allah berpuasa? Suhu badannya panas, apa kedahsyatan dia? Doanya orang berpuasa itu diijabah. Banyak keistimewaan orang yang berpuasa. Di samping kesehatannya
dibentuk, ditingkatkan, doanya juga luar biasa. Makanya orang yang berpuasa nggak boleh sembarangan ngedoain orang. Bahasa lainnya nggak boleh nyumpahin orang. Kita kembali, puasa untuk sehat. Apa manfaatnya sehat? Manfaatnya sehat itu untuk memberi ruang, memberi kesempatan kepada apa-apa yang kita miliki yang non fisik. Makanya tadi pagi saya buka-buka di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 248. Di 247 itu saya menemukan ayat, kalimat potongan ayat baspotan fil ilmi wal jismi. Dia mempunyai ilmu yang banyak, tetapi fisiknya juga bagus. Persendian yang ada di dalam tubuh kita, kalau tidak salah ada 360 persendian dalam tubuh kita, dan itu perlu amal dari kita. Cukup dengan 2 rakaat. Jadi kalau sholat duhanya 2 rakaat baru memenuhi kebutuhan persendian kita. Makanya di dalam Islam, ulama-ulama kita sudah mengajarkan sedemikian rupa minimal sholat duha 2 rakaat. Ya. Umumnya 4, paling banyak berapa? 8 ya. Itu sedemikian rupa ulama-ulama kita ngatur. Kenapa? Yang 2 rakaat untuk kebutuhan persendian kita untuk menjaga kesehatan. Sebaiknya ditambah lagi, jangan cuma 2. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi puasa itu untuk meningkatkan di samping kualitas ketakwaan kita, yang di dalam teori manajemen itu namanya output, juga income kita kepada kita itu juga sehat. Di dalam teori manajemen itu disebut dengan outcome, kembali kepada diri kita menjadi sehat. Jadi ada inputnya, ada proses, kemudian ada output, dan ada outcome kepada kita. Kena sehat tadi, kembali kepada diri kita. Itu dalam teori manajemen yang kita kaitkan dengan Al-Baqarah 183. Kemudian apa sih sebenarnya takwa itu? Ulama-ulama kita mendefinisikan takwa itu sedemikian rupa. Kalau saya, takwa adalah menyatukan antara pikiran, hati. Kalau di dalam saya dulu belajar ngaji namanya bangsa hati, ya. Kolbiyah, kauliyah, dan afaliyah. 3 unsur ini disatukan, kemudian menyatu itu, kemudian terbentuk, merealisasikan dalam ucapan dan tindakan. Itulah yang disebut dengan takwa. Orang yang bertakwa tidak mungkin ngomongnya sembarangan. Orang yang bertakwa tidak mungkin tangannya berbuat sesuatu. Orang yang bertakwa tidak mungkin sembarangan melangkah. Ya, makanya ketika dulu ini beda dengan sekarang. Ketika ada bayi yang lahir, itu dukun beranak suka merancahin, pegang kakinya, sikil lira aja sembarangan melaku, tangan lira aja sembarangan cekal. Itu sebenarnya pendidikan dasar itu. Cuma sekarang udah nggak dipakai, ya, nggak dipakai. Sama sampai jam berapa ini? Mana tadi pembawa acara? Menit lagi, 5 menit lagi. Ada Pak Kiai yang mau cerah. Sama ketika kita lahir dianjurkan, ya. Kalau saya bilang wajib, karena ada yang bilang itu tidak wajib. Kalau saya bilang sunnah, ada yang bilang wah itu nggak sunnah itu. Paling sekarang kan zamannya zaman bid'ah.
apa-apa dibidahin, segala macam bidah. Neraka. Saya bilang, ente yang punya kunci surga, cuma ente. Yang lainnya nggak punya kunci surga. Jadi pemegang kunci surga sekarang sudah ditentukan di dunia. Siapa yang bisa bidahin itu? Itulah pemegang kunci surga. Di dalam Islam, salah satu pendidikan di dalam Islam, begitu anak lahir, dianjurkan untuk diazan. Dia pertama dengar di dunia azan. Bagusnya bagaimana? Begitu dia lahir, masih penuh dengan darah, azan sebelum mendengar suara bidan atau dukun beranak. Begitu keluar dari rahim ibunya, langsung azan. Kemudian dikomati dia langsung. Kenapa? Rekaman pertama yang dia cerna di dalam otak dia itu adalah suara-suara, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat kebaikan. Jangan begitu lahir, wah palanya jendol, ya udah rusak itu rekaman pertama. Flash disk itu jadikan alat rekam kan? Kalau dulu flash disk, bukan flash disk, dulu itu kan kaset. Sebenarnya kalau ngasih contoh kaset lebih gampang sebenarnya. Taruh flash disk. Flash disk yang sudah digunakan kemudian dihapus untuk merekam yang baru, hasilnya berbeda dengan flash disk yang masih bagus. Begitupun anak, begitu dia lahir dapat rekaman pertama suara Allahu Akbar, suara azan, masuk rekaman-rekaman lain. Rekaman pertama dasar ada suara azan. Maka Islam pendidikannya bukan hanya ketika usia dia sudah mengerti, membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ketika dia sejak masih begitu lahir dari ar-rahim ibunya. Ini agak panjang sedikit, gak apa-apa ya. Ar-rahim, rahim ibu itu mempunyai keistimewaan. Sifat Allah yang ditempelkan kepada makhluk hanya kepada wanita, bukan kepada laki-laki. Makanya kalau kita teliti terus, kenapa Rasulullah menjelang kematian di samping memanggil ummati juga menyebut an-nisa. Karena di dalam wanita itu ada rahim, ada sifat Allah yang dititipkan kepada wanita. Seorang kiai luar biasa hebatnya, dia tidak akan jadi kiai yang luar biasa tanpa rahim ibu. Seorang presiden, dia lahir dari rahim ibu. Jadi contohnya di sini. Kita kembali terlalu jauh nanti, karena tidak sistematis, jadi nanti acak-acakan. Kita kembali kepada puasa. Jadi puasa itu melahirkan manusia yang bertakwa. Secara sederhana, takwa itu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangan. Makanya ketika pengajian MUI yang terakhir sebelum Ramadan itu membahas masalah niat. Ya seperti itulah. Niat itu kan menyatukan hati. Niat itu kan adanya di dalam hati. Af'alnya menggerakkan tangan, mulutnya melakukan ikrar Allahu Akbar, dijadikan satu. Allahu Akbar, mulut, ucapan, pergerakan, dan hati menyatu jadi satu. Itu yang disebut dengan niat menurut mazhab Syafi'i. Bapak saudara-saudara sekalian, takwa itu seperti itu. Orang yang bertakwa tidak mungkin mempunyai niat yang jelek. Dia punya niat yang bagus, dan niat yang bagus itu direfleksikan, diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik.
Oh, saya bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kerjanya korupsi. Bukan bertakwa itu namanya. Konyol itu namanya. Saya bertakwa, disuruh sholat, nggak mau sholat. Yang penting apa hatinya eling, jubening Gusti. Nah, itu kan nggak benar. Itu nggak benar. Makanya dulu di Jogja itu ada yang namanya Islam kering, subut, susio budidoyo. Yang penting orang itu percaya dengan Tuhan, kemudian meyakini kebesaran Allah dengan segala sifat dan asmanya, tetapi dia tidak menjalankan perintahnya. Dia sebut Islam kering itu dulu. Padahal saudara-saudara sekalian, jadi kita sebagai santri, sebagai ustaz, sebagai ulama, kesehatan itu juga harus dijaga. Kenapa kita harus menjaga kesehatan? Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Makanya kalau kita lihat dari pengertian syukur, pengertian sederhana saja syukur itu. Gak usah terlalu berbelit-belit, kadang-kadang berbelit-belit juga nggak paham kita. Yang paling sederhana, syukur itu adalah menerima dan memanfaatkan sesuatu sesuai dengan kehendak yang memberi. Itu pengertian syukur. Kita kasih pulpen kepada anak kita, tujuannya apa? Untuk nulis, untuk belajar. Tetapi dia digunakan untuk coret-coret tembok. Nah, itu tidak bersyukur. Allah kasih kesehatan kepada kita untuk apa? Untuk ibadah, dan harus dijaga kesehatan itu. Bagaimana cara menjaganya? Ada dua macam. Ada kesehatan yang di rongga badan kita, organ tubuh kita. Itu nggak bisa ditempuh dengan apa namanya? Dengan olahraga fisik, nggak bisa. Karena itu adanya di batin, di rongga dalam, maka olahraganya harus olahraga non fisik. Dengan apa? Dengan zikir, dengan baca sholawat, dengan doa. Ada olahraga yang fisik, dan itu memang harus fisik, digerak-gerakkan. Nah, saya malas olahraga, sholat sunnah yang banyak ini. Karena melalui sholat sunnah itu semua badan kita bergerak. Makanya orang yang sholat sunnahnya tertib, rawatibnya dijalankan, tahajudnya dijalankan, dan lain sebagainya, insya Allah sehat. Dan kalau memang kita harus keluar rumah, harus olahraga, tolong Pak Kiai, para ustadz, jaga aurat. Jangan mentang-mentang olahraga, main voli pakai celana pendek, atau di kolam renang pakai celana pendek. Ini tidak menjaga kualitas dan kehormatan yang melekat pada diri. Baiklah saudara-saudara sekalian, itu barangkali yang bisa saya sampaikan, terlalu jauh ini. Jadi intinya kita punya kewajiban untuk menghadapi bulan Ramadan itu, menjalankan puasa Ramadan sebagai perintah Allah, dan diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Kalau merasa nggak beriman, nggak apa-apa, nggak puasa. Dan orang-orang yang berakal sehat, kalau merasa gila, nggak apa-apa, nggak puasa. Tapi kalau ada orang yang nggak puasa, jangan dibilang gila. Wah, nanti protes dia. Karena memang salah satu syarat puasa orang yang waras, orang yang sehat fisik dan sehat pikirannya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu banyak ngelantur. Sebenarnya ngobrol, bukan sambutan, bukan ceramah. Hanya menyampaikan apa ya? Karena beberapa tahun ini biasanya kan digunakan untuk pembinaan seperti itu ya. Ini nggak dipakai-pakai, jadi masih ada yang nempel sedikit-sedikit kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi menjelang Ramadan, saya atas nama teman, atas nama pribadi, atas nama santri. Jadi kalau saya di sini santri, kalau dia di Darut Takwim beda. Ya.
Kalau di Darut Takwin, biarin, makanya orang-orang al-muslim jangan manggil saya kiai. Saya di sini jadi santri. Di Darut Takwin orang boleh manggil kiai. Di sini nggak boleh, saya santri di sini. Mohon dibukakan pintu maaf jika terjadi kesalahan. Kadang-kadang saya kan suka bercanda, suka banyol. Banyolnya kadang-kadang kelewatan. Kalau nggak dibanyolin, orang pada nggak berani deketin saya, serem melihat Haji Sabas. Makanya kalau saya ke rumah main, gue juga berani tuh. Nggak tahu sebelum, padahal saya nggak piara macan. Padahal nggak berani, padahal saya nggak piara macan, padahal biasa-biasa aja. Dia belum tahu saya, kalau udah tahu, padahal tukang banyol, suka bercanda. Makanya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf. Di samping itu juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, keluarga kita, anak istri kita semuanya diberi kesehatan, sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Wabil khusus kita doakan guru kita Pak Kiai Mahrus, sedang sakit ya, Ustaz Mazmi. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya, bukan dalam bentuk uang saja rizki itu, termasuk istri nurut kepada kita itu rizki. Kita bisa menjalankan ibadah juga rizki itu. Allah mudahkan rizki kita, Allah lapangkan rizki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah kabulkan seluruh hajat kita. Kemudian juga kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang pernah membesarkan kita, orang-orang yang pernah mendidik kita. Mudah-mudahan semuanya diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadirin ya wa bikulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا. Banyak rezeki duitnya ampe kagak muat di dompetnya, ampe kagak bisa ditarik seletingnya saking banyaknya duit. Ya tegar amat pakai duit maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil huda. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min amalin la yurfa. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'ammidan kataballahu ismahu ala babin nar mimman yadkhuluha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para alimil ulama, para kiai bil khusus,
pimpinan Pondok Pesantren Al-Musli Akhina Al-Mukarram Kiai Haji Mahzumi, bil khusus Kiai Haji Hambali, Kiai Haji Ahmad Ali, Kiai Haji Sambas Fauzi, juga para asatid yang lain yang mohon maaf ngejar waktu supaya jam 10 selesai. Mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Hadirin jamaah pengajian peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita sepanjatkan hanyalah kepada Allah, karena di kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menghadiri acara 3-in-1. Yang pertama memperingati Isra Mi'raj, yang kedua menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang ketiga penutupan sementara pengajian rutin yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Muslih ini. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Sebenarnya saya datang ke sini memenuhi undangan dari saudara saya. Beberapa hari yang lalu WA Kang Haji ada ngendi-ngendi malam Sabtu ning Al-Muslih arep nganakaken rajaban. Isemono doang orang ngekon-ngekon ngomong ya. Barang tekang kene waduh dikon ngomong ya dasare anak pribahasa abdoib kal mayit ya tamu mah kaya wong mati eksperimen sohibul bed lah. Tidak panjang lebar saya berbicara pada kesempatan malam hari ini. Saya akan menyampaikan substansinya saja dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Jika kiai make mah belagu amat ajulum segala substansi itu saya nemu substansi justru dari beliau ketika mensolatkan beberapa minggu yang lalu di Masjid Agung, mensolatkan ibundanya Haji Jamil ya, Ibu Hajah Jumenah. Itu ketika Pak Haji Jamil sambutan itu ada bahasa esensi. Atau saya nanya tuh ke Kiai Mahzumi, kalau esensi sama substansi sama apa kagak? Hampir mirip-mirip. Jadi maknanya apa? Gitu. Ini boleh nanya ini substansi. Jadi substansinya saja. Di antara substansi inti dari perjalanan Isra dan Mi'raj adalah dipardukannya sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Masya Allah, kalau jadi 50 waktu kurang lebih setiap setengah jam sekali itu ada yang adzan kira-kira. Setiap setengah jam ada yang adzan, sholat lagi. Alhamdulillah jadinya 5. Yang 5 juga banyak yang ninggalin komo kalau 50 waktu mah. Tapi walaupun cuma 5 waktu, nilainya setara dengan yang 50 waktu.
Karena Allah firmankan dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan satu amal kebaikan, maka Allah tuliskan untuknya 10 kali lipatnya. Ya, untung kita jadi umat Nabi Muhammad, umurnya enggak begitu panjang, tapi nilai pahalanya Allah kasih kelipatan yang begitu banyak. Makanya Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Musa membaca papan-papan tulisan, di papan tulisan itu ada yang menceritakan tentang keistimewaan satu umat Nabi. Nabi Musa belum tahu bahwa itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Bertanya kepada Allah, ya Rabb, ma hadhil ummatul marhumah allati ajiduha fil alwah. Umat Nabi siapakah ini yang begitu engkau sayangi, yang aku baca dalam papan-papan tulisan ini? Kata Allah, memangnya apa yang kamu baca Musa? Inni ajidu fil alwah ummatan idha hamma ahaduhum bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Aku baca dalam papan tulisan itu, satu umat ketika dia niat melakukan satu kebaikan tapi tidak jadi, baru niat doang. Malam ini mau hadir ke Al-Muslih karena siangnya makan goreng jengkol habis 1/2 kilo, jadi mules dah, mencret-mencret, udah niat beneran enggak jadi, walam ya'malha. Tapi dengan niat itu kutibat lahu hasanatun, Allah tuliskan satu kebaikan. Untung datangnya enggak, tapi punya pahala ngaji di Al-Muslih. Tapi wa idza amilaha, ketika ia sampai kemari, kutibat lahu asyru amsaliha. Yang hadir di sini ditulis 10 kali lipatnya, bahkan lebih daripada 10 bisa 700 kali lipat, bahkan lebih. Kata Nabi Musa, ya Allah, jadikanlah pahala itu untuk umatku. Kata Allah, hum ummatu Muhammadin. Itu bukan untuk umatmu Musa, itu untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa, ya Rabb, basatta hadal khaira li Ahmad wa ummati. Sungguh engkau beri limpahan rahmat yang begitu banyak, kebaikan yang begitu banyak untuk Nabi Ahmad dan umatnya. Faj'alni min ummati, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad, tergiur dengan nilai pahala yang begitu besar. Maka kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Substansi daripada Isra, Allah pardukan sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Makanya karena dilihat asalnya 50 waktu, jangan coba-coba kita ninggalin sholat. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, saking pentingnya urusan sholat, fawailul lil musallin. Wailun, ada ulama yang mentafsirkan aisyidatu adzabin lil musallin, siksa yang amat berat,
azab yang sangat mengerikan diperuntukkan buat orang yang sholat. Ulama lain mentafsirkan wailun itu adalah wadin fi jahannam, satu jurang yang ada di dalam neraka jahannam. Tentang kondisi jurang ini Imam At-Tabah ketika berkhutbah sering mengingatkan, ya ayyuhan nas ittaqullah, wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Allah. Fa innal hajarul azim idza yulqa fi nari jahannam, karena batu yang besar ketika dilempar ke dalam jurang neraka jahanam, fayahwi min syafiriha ila qa'riha sab'ina alfan la yasilu ila qa'riha. Itu batu begitu dilempar, wong, sejam belum sampai, sehari belum sampai, seminggu belum sampai, sebulan belum sampai, setahun belum sampai ke dalam jurang neraka jahannam. Payahwi min syafiriha ila qa'riha, dilempar dari atas jurang sampai ke dasarnya itu sab'ina alfan la yasiluha, 70 tahun belum nyampe ke dasarnya. Mangkani perbandingan waktu di akhirat dengan di dunia jauh. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ya kalau 70.000 tahun 70 tahun belum nyampe, berapa ribu tahun sampainya itu batu ke dalam jurang neraka jahanam. Jadi wailun itu menurut satu ulama adalah jurang yang ada di dalam neraka jahanam. Maka arti fawailul lil musallin, kalau kita pakai tafsiran yang kedua ini, bisa dimaknai maka jurang yang ada di dalam neraka jahanam itu dipersiapkan untuk orang yang sholat. Ada dua tafsiran, bisa digabung karena ya ada kaedah idza ta'aradun nutqan in amkanal jam'u jumia. Ketika ada dua pendapat maka kalau bisa digabung, gabung. Nah ini kayaknya bisa digabung, maka bisa dimaknai fawailul lil musallin, maka neraka jahanam yang siksaannya amat sangat berat itu dipersiapkan untuk orang yang sholat. Tinggal kita bengong tanda tanya, ini kok orang sholat masukin ke dalam jurang neraka jahanam? Bukannya sholat itu diperintah oleh Allah, tentunya ada pahala, jaminannya surga. Ini bukan surga tapi wailul lil musallin, diancam oleh Allah masuk jurang neraka jahanam. Mestinya yang diancam itu orang yang enggak sholat. Kita lanjutin bacanya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kita dapat jawaban dari ayat selanjutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat kok diancam? Allah jelaskan, yaitu orang-orang yang sholatnya sahun. Dari kelanjutan ayat ini kita dapat jawaban dari Allah. Jawabannya gimana? Kalau orang yang enggak sholat mah enggak usah diomongin, itu mah udah jelas melanggar perintah Allah, dosanya amat besar. Bahkan dikatakan dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosanya berzina. Mungkin kalau menurut perasaan kita mah ninggalin sholat itu biasa-biasa aja. Justru itu pinternya setan. Ketika orang meninggalkan sholat rasanya biasa-biasa aja, bahkan pengen ninggalin lagi, subuhnya pengen kesiangan lagi.
Itu pinternya setan, padahal dosa orang yang meninggalkan sholat lebih berat daripada orang yang berzina. Al-Imam Syamsuddin Ad-Dhahabi dalam kitab Kabair Sohifah 20 menuliskan satu hikayat. Ada seorang perempuan di zaman Nabi Musa dari golongan Bani Israel datang ke Nabi Musa, curhat kepada Nabi Musa, "Ya Rasulullah, inni adnabtu dzamban aziman." Saya ngelakuin dosa yang amat besar. Doain saya, mudah-mudahan dosa saya diampuni, tobat saya diterima sama Allah. Jadi datang ke Nabi Musa minta didoakan agar dosanya diampuni oleh Allah. Itu begitu tata krama datang ke kiai mah, minta doa supaya diampuni dosa. Kalau kita datang ke kiai bukan minta diampuni dosa, minta kaya, minta dulu minta didoakan ampuni dosa. Kesononya mau ngomong apa, dia mau minta apa, pentingnya minta diampuni dosa. Kata Nabi Musa, memangnya apa dosa yang kamu lakukan? Kata ini perempuan, zanaitu wa waladtu faqataltuhu. Saya berzina wahai Rasulullah, saya hamil, begitu anak lahir saya bunuh tuh anak, saya cekek, bungkus, buang. Marah Nabi Musa, ukhruji ya fajiro, keluar kamu wahai perempuan jablay. Kira-kira begitu ya, fajiro itu wahai orang perempuan yang laju. Nangis perempuan sambil keluar berlinang air mata. Datang malaikat Jibril, ya Musa ar-Rabb yaqul, wahai Musa, Allah nitip omongan buat kamu. Ada omongan apa Jibril? Lima rodat taibah, kenapa kau tolak perempuan yang hendak bertobat? Amma wajadta syarron minha, apakah engkau enggak tahu bahwa ada orang yang lebih buruk, lebih besar dosanya ketimbang perempuan tadi? Kata Nabi Musa, man huwa syarrun minha, siapa orang yang lebih besar dosanya ketimbang perempuan tadi? Kata malaikat Jibril, tarikus sholah amidan muta'amidan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu dosanya dikatakan lebih besar daripada perempuan yang berzina dan membunuh anaknya. Maka jangan berani-berani ninggalin sholat, karena dosanya besar yang tentunya siksaannya pun berat. Ketika Rasulullah Isra menempuh perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, di perjalanan Allah perlihatkan satu kaum turdohu ru'usuhum, yang kepalanya dipukul sampai remuk, ada yang dipukul dengan palu, ada yang dipukul dengan batu, ada yang dipukul dengan apa lagi ya? Bekeroro, palu, batu, kayu, sijimani, sampai remuk. Ketika sudah ada di puncaknya remuk, muka sudah tidak bisa dikenali lagi, tiba-tiba pulih kembali seperti semula, seakan enggak pernah dipukuli. Begitu dipegang-peganglah, waras lagi ini kepala, belum berselang begitu lama dipukul lagi sampai remuk, kembali lagi dipukul lagi, tidak henti-hentinya. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula'i, siapakah mereka ini? Kata Jibril, haula'il ladzina tatataqalu ru'usuhum anis sholatil maktubah, mereka adalah umatmu yang kepalanya enggan dipakai sujud, enggak mau melaksanakan sholat yang
5 waktu. Itu siksaan yang Allah siapkan nanti di akhirat bagi orang yang meninggalkan sholat. Itu mah nggak usah diomongin, kata Allah. Urusan orang yang ninggalin sholat mah dosanya besar, azabnya sangat mengerikan. Lalu yang Allah sebutkan lil fawailul lil musallin, orang sholat kok diancam bakal dijebloskan ke dalam neraka jahanam, yaitu kata Allah alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai sholatnya. Sahun, ada ulama yang mentafsirkan 2 tafsiran yang dikomentari oleh ulama tentang sahun. Ada ulama yang mentafsirkan ayghafiluna anha, orang yang lalai dari sholatnya. Artinya lalai itu gimana? Sa'ad bin Waqqas bertanya kepada Rasulullah tentang ayat anil ladina sahun. Kata Rasulullah, takhirul waktu, menunda-nunda sholatnya sampai kehabisan waktu, ujung-ujungnya sholatnya dikodok. Bukan nggak boleh dikodok, wajib harus dikodok. Cuma kualitas kodok itu udah akhir jelek karena udah di luar waktu. Tafsiran kedua, mutahawinuna biha, nganggap enteng urusan sholat. Ah, masa iya cuma bacanya salah sirotol lazina make enggak sah sholatnya, hukumnya seakan-akan tidak sholat. Itu termasuk mutahawinun, nganggap enteng urusan sholat. Karena nganggap enteng, enggak mau dia perbaiki tuh sirotol lazinanya. Sampai tua sirotol lazina baik orang robah-robah. Itu namanya mutahawinun. Atau biasanya yang banyak salah dalam praktek sholat itu ketika sujud. Anggota sujud itu ada 7. Di antara yang banyak salahnya itu ketika meletakkan jari-jari kaki di tempat sujud. Mestinya yang diletakkan itu adalah butunu asobi'ir rijlen, jari-jari kaki bagian dalam. Mana bagian dalam? Ketika kita berdiri, yang nempel ke tanah itu namanya butunu asobi'ir rijlen, jari-jari kaki bagian dalam. Maaf ya, kalau tangan ini yang disebut butun ini dalamnya nih ya, dalamnya ini bagian yang tebalnya. Jadi yang harus nempel ke tempat sujud ini bagian dalamnya ini. Enggak cukup cuma pinggirnya doang, begitu doang tuh, pinggirnya doang, begini doang, enggak cukup, apalagi tengkurap begitu tuh, kebalik. Jadi harus melengkung ke arah kiblat. Kalau bisa semuanya dari jentik sampai jempol nempel semua, itu wajib dan sempurna, sah dan sempurna. Boleh sebagian saja, minimal jempol doang yang nekuk ke arah kiblat, yang lain ngacung semua upamanya, itu masih sah, cuma makruh. Artinya makruh itu larangan juga, jangan begitu, cuma masih sah. Ada sujudnya yang haram, mungkin kalau dicari mantuknya dalam kitab-kitab fikih kagak dapat nih sujud yang haram, cuma bisa dimafhum dari wajib. Kebalikan dari wajib adalah haram. Harus nempel, ketika tidak nempel berarti ya haram. Yang dipakai sujud itu ujungnya doang, lempeng begini atau tengkurap begini, itu sujud yang haram. Bukan sujudnya sebenarnya yang haram, tapi praktek sujud yang tidak didasari ilmu agamanya, itu yang jadi haramnya.
Orang yang sholat tapi ketika sujudnya seperti itu masuk pada kategori alladzina hum an sholatihim sahun. Orang sahun itu sholatnya yang Allah ancam dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Maka sepakat ulama fuqaha mengatakan tarikus sholati aslan wal mukhil bi ba'diha fasikun bil ijma. Orang yang sama sekali enggak sholat, udah enggak ngeh sama sholat, maghrib di depan TV lihat sinetron, isya masih di depan TV, jam 12 tidur bablas, subuh kelewat juga bangun jam 7, kelewat semua tuh aslan, sama sekali enggak sholat. Wal mukhil bi ba'diha, ada orang sholat cuma sebagian praktek sholatnya rusak, nggak mesti semua, satu aja sirotol lazina upamanya atau sujudnya tadi itu sudah wal mukhil bi ba'diha, merusak sebagian praktek sholat. Kedua-duanya itu selepel, sama-sama pasek, sepakat ulama fuqaha mengatakan pasek, dosa besar, nggak boleh dijadiin saksi dalam pernikahan. Jadi harus milih-milih. Yang nggak sholat mah jangan dijadikan saksi pernikahan. Pasikun bil ijma. Ini tugas kita para kiai, para asatid, para santri harus menyampaikan kepada masyarakat, karena bukan main-main urusan sholat ini. Fawailul lil musallin, kena kiainya juga kena. Fa innal bala la yartafi'u anil makanil ladzi ahluhu yusallun. Musibah bisa terangkat, bisa Allah hilangkan dari satu tempat ketika penduduk tempat itu sholatnya tidak ditinggalkan. Kama annal bala yanzilu ala makanin alladhi yatruku ahluhus sholat, sebagaimana musibah itu bakal turun ke satu tempat di mana penduduknya pada ninggalin sholat. Kita ninggalin sholat itu bisa masuk wal muhil bibadiha tadi, orang yang sholatnya merusak sebagian daripada praktek sholatnya. Jadi PR buat kita ya, para asatid, para santri, menjelaskan tentang urusan sholat. Jangan katakan, kata Syekh Zaini Dahlan, wala takul inni sholaitu wala ubali bihim. Dah yang penting mah masing-masing. Ya, yang penting kita sholat yang bener, biarin orang mah udah kagak mau nggak pada mau ngaji umpamanya. Jangan kita ajar. Wala alayya bihim. Nanti juga yang kena musibah dia juga kita mah enggak. Jangan begitu. Fa innal musibah idza nuzila, karena musibah ketika Allah turunkan ya ummus sholih wa thalih, maka yang solehnya kebagian, yang enggak solehnya pun kebagian. Maka ketika Allah turunkan gempa, Allah turunkan tsunami, bukan saja orang-orang yang maksiat, kiainya pun sama kebagian. Idalam ya'murhum wala yanhahum, ketika kiainya diem aja, enggak amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tugas kita, karena ya keras peringatan Allah, fawailul lil musallin. Para hadirin sekalian, mungkin itu saja yang bisa disampaikan hikmah daripada Isra dan Mi'raj pada kesempatan kali ini, yaitu tentang PR buat kita untuk menyampaikan betapa pentingnya praktek sholat yang benar ke masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
adanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengi, Gus bengi, doa baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Kiai Ahmad Ali. Kepadanya kami persilakan dengan segala sebelum acara ini kami tutup. Alhamdulillah, bila mana ada kesalahan dari MC, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa abah. Ngomong titik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jamak wilayah mari dulu sedanten kang kula hormati, teringat akhina Ustaz Haji Jupri almarhum bin Haji Jaman kita keluarganya Ibu Haja Nur Hayati bin Haji Jaka buatan salah ya, selalu teringat ketika memang sokib saya di pondok, di pesantren, di pasar, di jalan puluhan tahun. Alhamdulillah wa syukurillah, beliau meninggalkan beberapa ahli waris, terutama ahli waris yang mulia, auladun solihun wa solihatun, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rakamaning ahli waris sing manfaat kangge dunia serta akhirat adalah waladin sholihin yad'ulah. Untuk itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mohon maaf buatan disebutakan Maria karena mau gak pernah doa, lamun kon doa ngomong. Kadang-kadang anak sing ya nyeletuk ningguri hariku dia ngomong ndokan baru gimana. Jadi sing doa iki dudu sapa-sapa, dudu sapa-sapa, sehingga dudu sapa-sapa niku ketika hidup saking bocah tekang almarhum oleh akan ketinggalan ya. Dan dian-dian ini iki anak sing atasan anak sing bawahan kadang-kadang jauh dari Haji Ambalin Jakarta, Dengklok, Kerawang, waduh ya, hari liane mah masih ngumpul, termasuk sing paling ngumpul orang ketinggalan ya selama hidupnya. Insya Allah iku akhina al-mukarram Walid ya Kiai Haji Maksum dipun iku almarhum Ustaz Haji Jupri bin Haji Jaman. Yo lamun bapak-bapak orang percaya mah usaha ngaji
sampai mati ning Bandung ega pasar Bandung di ngomong ya dokon baru dipit ning Bandung ega pagere siji ulah seberang etan seberang ulun ya almarhum seberang etan pagere siji saking apa nego saking mukholite wis kayak lamun sekul mah iki sekule iki sambele senajan barila kalian ya nega asalna sambele jarum tani mau paling enak lah ketimbang dokon iwak ayam bebek segala macam mendingan sambal sekul wis jadi mukholitun dia mukholitikus orang bisa dipisahkan kanggo maring para ahli waris ya alhamdulillah ya karena memang ya hubul ilmi keluarga nih kabeh termasuk ya di ulumuddin ya masih ponakan belum ya kin rakyat kulani si pemilik kabeh alhamdulillah Allah berikan nikmat yang luar biasa mungkin saja iya kalau dibandingkan ya jibalun minal jubul jibalun mamufrad jubul makanya jama ya jibalun minal jubul Indonesia yaqutan wa zahaban ya aula min auladi almarhum ya indahu ya ketika semua gunung yang ada di Indonesia gunung Cermek gunung Cermek gunung istiandianekah sing ledak sing meletus sing macam wis iya itu dijadikan oleh Allah berlian itu apa sih wajah hambali takoni yakut marjan ya, sampai emas fiddotan wa zahaban kabeh jadi emas iya kira-kira iya kayak apa iku sugi gua iya drungana siji pemimpin negara presiden maupun lainnya raja maupun raji ya belum ada sekaya itu tapi insya Allah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang menyatakan ya, dan ahli warisnya sehingga Rasul sing disebutakan nuwanan mah tapi ning sore itu para ulama nah berarti para ulama kan iya ada seperti Rasulullah diberikan kehebatan Allah di sini juga dalilnya wong saya makan makan beres dalilnya cuma pun dibacakan ya di Burdana ya di Majmu'ana di Maulidana ya ndita we nakoni mani bae suara pada kelingan wis paling ya rasanya makanan bilang be yang salah ya bener yang salah benerakan yang bener emang ya bener dia ada benerakan emang bener Warawadathu al-jibalu bi an takuna lahu zaban fa'aba ya warawadathu al-jibalu ya ngebujuk semua gunung-gunung dunia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Tuhan ya Nabi Allah Muhammad ya, jika Rasul sedang dian-dian kan lah wis jari kita mati Rasul kula iki emas asal gelem be Tuhan iya be ngomongnya mau konon asal nerima be Tuhan iya be ora gati-gati siap nggak Tuhan siap asal ngomong siap iya iku jadi gunung sing ana ning Arab ning Jawa kabeh emas iya ora kudu digedigi mading jadi emas iya ukurannya waduh tapi iya dibandingkan kalau ilmu mah lah apa-apa nih itu
Iya. Lah apa nih? Klimen dah apa nih? Apa wong sugih lawan kiai sing orde apa kan kiai laka ora diendai rupanya karena kiai ini melarat. Ya kalian wong sugih. Wong sugih ya sing berilmu, iya bari sugih, ilmunya dudu ilmu agama. Iya. Woi muda itu hebat itu ketimbang kiai melarat. Waduh, itu kiai orang dianggap apa-apa itu. Ungganan kiai ini melarat. Bengen kiai melarat kan sikima coba-coba nih kiai. Kenapa? Kabeh kiai doa manjur lah nih. Iya. Waduh, aja kira-kira. Iya, ada ku kiai, iya sing gede-gede, ya sing ananing kene termasuk kulaga ngelawan di wong sugih sing akeh dunanya tapi dia ke bodoh. Ora ketemu apa-apa. Tukang beca umpamane mau dibilang amang tukang beca ya. Wong bodoh sugih, waduh. Ngelawan ning kiai aja coba-coba sira. Iya, metu sing kene ga entek dunyane termasuk sirane. Iya, waduh. Biar warwani nih gua mah. Iya, wong jungcik mukanan tuh. Iya, silahkan saudara kaya. Iya, tapi saya belum pernah minjem sama saudara. Ada Allah. Iya, bila perlu paling banyak banyak sama saya. Siapa yo asal ngomong. Iya, Nabi megunung. Iya, sing ngejaluk. Kula mah sejen, kula sing ngejaluk. Ya Allah, gunung aja sing gede sing cilik be kegumuk. Iya kegumuk sana. Ya gumuk sawah. Ya Allah. Iya. Jadi kaken ya Allah, begari gunung bukan kegedeanku, anu umbuk cacingku supaya jadi emas. Dadi. Ya Allah, usti jajal. Iya, belum dijajal mah ada aja ngomong. Tuh, klimenta. Ya na guru nih je. Kiai gue ya, jadi ada wani-wani sengajan buat ngomongnya keras ngomongnya. Barangnya kiai makruhnya, iya terusnya. Ayo bareng-bareng manjing surga. Dianggapnya keras, sing keras mah, batu sing keras mah ya. Iya ada sholat sing bener kayak mau gue kiai gue mah ada diundang maning gue. Wih, ngantum bae. Waduh. Iya, kong kayak sama membuka. Waduh, wes ganti amat ya. Lah ya ganti, hari gampang mah orang ngomong mani. Cing ganti sini ganti. Kayak mau kah? Ganti emas, iya ganti. Iya ku diganti ku. Sing gampang mah ku. Iya, ganti diganti mani. Iya. Ini sing gampang tuh. Iya, sing ni sangkrah ni kali ku. Aja dimbili an petugasnya itu antuk akan biar banjir bareng-bareng kono. Iya, ganti emas ya. Iya. Penon ya. Jadi alhamdulillah dengan doanya para kiai, para dulur-dulur sih memang bersamaan bersanding lawan para kiai ini kene. Iya, alhamdulillah nih ngeloma wis bayane duduk lo pengen mani. Dia lo saiki gimana? Iya, di balurai ga anu ngaji ngomong ngumpul. Iya, alhamdulillah ya, mungkin saja bergilir. Iya, iya di Bandung gak ada. Iya, di Bandung ring ceger yora aduan itu. Iya, lo mau waduh sejen iki sejen wis. Ya mudah-mudahan ya lawan doanya para wong tua, para dulur, para masyayikh, iya ibu-ibu terutama, iya maukah sing kiai sambas kayak lamun laka wong wadon mah laka kiai bener iku. Yo ap ngendi metune kiai. Mendit digodokan ya. Wis. Ibu-ibu jago wis. Iya. Sehingga anak yang keliwat, iya, para dai, para mau balik, iya, wes kehebatan ibu kungel ya kan yang bapak nih, iya, wih jadi gitu ya. Hari ya mah aja itu, cuman dia orang pokok amat sih, iya. Kenapa ibu dihebatkan?
Iya, kita malah ganti-ganti. Iya, sira kiai kita kiai. Iya. Kenapa? Jawabnya kalau mah gampang. Iya, anak lamun orang diangkat ibu-ibuku. Iya, dilawan dengan anaknya. Iya, ibu mah dilawan dengan anaknya. Iya. Kenapa bapak-bapak diendemakan? Iya, endemakan itu. Iya, ning hadis ya, ning cerita nih kayak hari bapak mah makanan, hari ibu makanin, bapak mah telung balen, kebalik, ibu sing telung balen, bapak mah sembalen ya. Iya, emang iya diundang, diceluk, ning ibunya mah telung balen jangan jedok baik kita. Tapi ning bapak nih, dengan apa-apa kau, waduh, wadinan, go, garan, gajaran Nabi, wis bapaknya mah. Iya, orang dia mau akan gak tinggi weh derajatnya. Iya, ibu beko sing diangkat kok. Sebab orang dikonakan konak beneran. Iya, diejek nih anaknya. Bukan gak ditinggalkan derajatnya. Iya, waduh terumbalen dia. Ibu mah kelas 3, bapak mah kelas 1. Iya, iya. Dulu muka-muka nama cah barangnya mah pada dua-dua nega. Jo, bapak lamun laka ibu dadi kiai anaknya. Dibalik cai gimana, iya, ibunya doang, iya, anak itu, bapaknya, mual, jadi pada kok, ya pada, berarti kok, wih, derajatnya mah pada, ada wani-wani, ning ibu, ning bapak gak pada, iya, mung ari ibu lu mau mual, tekan ngagebuk, ari bapaknya mah ngagebuk, mukonan bang bedanya, iya, wih, derajatnya mah, hebat. Dia dihormati bapak tah ibu tah dua-dua nega wis buang tua kita. Salah satunya ayo kita maca doa simpinan ya diperintahkan ya astagfiru rabbakum innahu kana ghafaran dian nega semana ya wis kita baca doa muka ya kabeh doa mah ketemu ya mungkin itu biasa wis biasa anak acara itu kuduannya doa nih, iya, jalan-jalan sore doa nih, lagi orang pantas, ya, iya, belaga-belaga, ala dihimniya wal kuliniya dan solihah, wala hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ibadihi. Anna Allah Ta'ala bi darajatihi wa darajatihi bil jannah wa yu'id alaina min barakatihi wa barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا للرحي المرحوم والمغفور له أخينا بكر السعدي يبري بالنبي السماء وإلى رخي المرحومة والمغفور لها إبو حجة نور حياتي بالنبي جاكر wala arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah ta'ala ya'lamu bi makanihim wa mahallihim wa maqabirihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Maulana ya Ma'bud alhamdulillah bi'ama wa yukabi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulk wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tabtaqu biha abwaab ridha wa taysir wa tadqu biha abwaab asy-syarri wa ta'sir
وتكون لنا بها وليا ونصير يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأنا الفاتحة وما هلينا وما هدينا صلينا وما سمعنا وما قرأناه هادية واصلة بالغة نازلة إلى حضرة حبيبنا شفينا مولانا محمد وخصوصا للأخي المرغم والموت له أخينا أستاذ هدية إبراهيم وإلى الأخي المرغم وحياته وإلى قرابتها وأخواتها وأولادها وذريته اللهم سلمنا وسلم علينا وأولادنا وذرياتنا من جميع البلاء والوباء والبخشاء والضر والزلازل من بعد عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بالحق الفاتحة وبالعزة الفاتحة وبالهرس الفاتحة وبمغفرة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب الجنة يفتح لنا أبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Diinformasikan kembali kepada para jemaah bahwa pasaran Kilat Ramadan di Pondok Pesantren Al-Musli akan membaca kitab Jauhar Maknun yang akan dibaca oleh Kiai Haji Mahjumi, juga yang sudah biasa ada di Masjid Ibnu Abbas yang akan membuka kitab Fathul Mu'in yang akan membaca Kiai Haji Ulumuddin, dan kitab Misbahuz Zulam yang akan dibaca oleh Kiai Mahrus. Bagi para jamaah yang ingin mengikuti kajian tersebut dipersilahkan, monggo. Lamun kitab mah kayaknya pada tuku dewek untuk pengen digai bae. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.